Halo guys, jadi kali ini aku mau bahas tentang kasus yang benar-benar gila, tentang seseorang yang dibunuh oleh sahabatnya sendiri di depan ibunya yang sedang terbaring sakit tak berdaya. Jadi kasus naas ini dialami oleh Siti Nur Surya Ismail namanya, seorang remaja berusia 19 tahun yang tinggal di Lubuk Batu, Telemong, Trengganu, Malaysia. Nah, Siti ini anak kelima dari 7 bersaudara, di mana sehari-harinya dia tinggal di rumah untuk merawat ibunya yang sakit kanker otak. Saking sayangnya dengan si ibu, Siti ini sampai rela untuk tidak meneruskan kuliahnya karena ibunya ini perlu orang yang merawat dia selama 24 jam guys, karena kondisinya cuma bisa berbaring aja di tempat tidur. Nah, ceritanya si Siti ini itu punya sohib kental namanya Siti Nur Atira Asmi. Panggil aja Atira ya guys. Usianya juga sama, 19 tahun. Jadi si Siti sama Atira ini emang temen satu geng dari zaman mereka sekolah. Menurut pengakuan dari keluarga Siti, mereka ini dekatnya tuh udah deket banget guys. Dan Atira juga posisinya tuh sering main ke rumah Siti, sampai udah nganggap rumahnya sendiri guys. Nah, awal mula kejadiannya tuh di tanggal 1 November 2020. Waktu itu biasalah si Atira ke rumah Siti naik motor pagi-pagi sekitar jam 10-an. Tapi jam segitu orang-orang di rumah itu udah pada nggak ada di rumah ya guys, udah pada kerja dan pergi sekolah. Cuman ada Siti sama ibunya aja. Udah kayak biasalah ya, Atira kesana lah ya, mereka ngobrol tuh di ruang tamu. Pas lagi ngobrol, ternyata ada katanya itu perkataan Siti yang tidak mengenakan bagi Atira, dimana hal itu membuat si Atira jadi marah mendadak guys. Yang tadinya hanya ngobrol biasa aja, malah jadi adu mulut. Nah, waktu mereka lagi ribut nih, alahnya di ruang tamu itu ada pisau, yang mana memang sebelum si Atira datang, si Siti ini lagi jahit baju. Dan pisaunya itu dibuat untuk memotong benang, pengganti gunting lah ya. Karena si Atira nggak bisa nahan emosinya pas ribut ya, Atira rebut itu pisau dan mulai menyerang Siti. Pas Atira mau nusuk Siti, Siti sempat melawan dengan menggigit tangan Atira. Tapi mungkin tenaganya kalah kuat kali ya guys, karena akhirnya si Atira ini menusukkan pisaunya ke Siti beberapa kali guys. Terus ini yang bikin merinding sih guys, Atira mengiris pergelangan tangan Siti sampai putus. Nah, setelah si Siti udah jatuh tak berdaya, si Atira langsung kabur tuh naik motornya. Nah, Siti yang sudah tergeletak tak bernyawa itu baru pertama kali ditemukan sama adiknya yang bernama Nurliana Syuhada berumur 15 tahun waktu dia pulang sekolah. Jadi pas pulang sekolah, si Nurliana ini melihat kakaknya dalam keadaan tengkurap di ruang tamu dan bersimbah darah. Langsung si Nurliana ini menghubungi ayah dan kakak laki-lakinya. Nah, pas udah pada ngumpul, mereka awalnya mengira mungkin ada perampokan atau maling yang masuk ke dalam rumah, yang dimana kebetulan ada Siti dalam rumah. Dugaan perampokan itu bisa-bisa memang dirasa wajar ya guys, mengingat ternyata memang ada sejumlah barang dan uang yang hilang, di antaranya 2 unit handphone, tas yang isinya uang belanja sebesar 400 ringgit Malaysia atau sekitar 1,3 juta rupiah, sama uang tabungannya Siti sebesar 2.000 ringgit Malaysia atau senilai 6,5 juta atau 7 jutaan lah. Nah, rupanya sebelum tadi si Atira kabur nih, dia emang kayak semacam berniat untuk mengacau orang-orang biar mikirnya ada perampokan di dalam sana. Jadi yang melakukan itu perampok kayak gitu guys. Nah, tapi kalau kalian tanya, bukannya tadi di rumah ada Siti sama ibunya? Kan kerjanya emang Siti setiap hari ngerawat sang ibu tuh di rumah. Jawabannya iya, ada guys. Dimana emang ibunya Siti yang sedang sakit itu menyaksikan semuanya. Cuma karena kondisi ibunya mengidap kanker otak, beliau cuma bisa berbaring dengan keadaan boro-boro gitu, gerak, membantu ngomong aja kayak sulit banget gitu untuk menggerakkan bibirnya. Tapi kalau perihal melihat gitu, yang lihat ya masih bisa ngelihat dengan jelas, berarti dia melihat anaknya itu terbunuh oleh sahabatnya sendiri. Karena posisi kasur dari sang ibu itu bukan di dalam kamar, melainkan di ruang tengah. Nah, posisi ruang tengah di rumah itu cuma sebelahan sama ruang tamu dan gak ada sekat apa-apa. Jadi pada saat kejadian berlangsung, ibunya pasti ngeliat lah ya. Miris banget gak sih guys? Nah, si Atira yang sudah bestinya Siti yang